Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, doakan sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, menimba ilmu, belajar, saling sharing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam keberkahan Allah, memperkuat taqarrub kita kepada Allah, memperkuat semangat kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana fungsi kita di dunia ini sebagai hamba yang harus terus beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-teman, lanjut saja ya, kita waktunya tidak banyak, paling setengah jam ke depan ya. Kita bahas tema yang kemarin kita ingin diskusikan adalah sholat. Tema yang ringan, tema yang ya namanya kita muslim, pastilah semuanya kita sholat, semuanya kita berharap sholat kita baik dan diterima Allah. Kajian kita ini mungkin tidak mengerucut kepada fikih ya, karena kita sudah seringlah belajar dan diskusi tentang fikih. Kita mungkin lebih ke upgrade ya, upgrade nilai sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, perhatikan ya, sholat ini adalah barometer kita sebagai muslim ya. Kalau kata Nabi, awwalu ma yuhasabu 'indal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Oh, kama qala. Jadi kata Rasul, nanti yang pertama dihisab itu sholatnya. Kalau sholat kita buruk atau na'udzubillah ada dari kita yang belum lengkap sholatnya, maka hadis ini memastikan bahwa amal yang lain tidak akan diterima, tidak dihisab, karena pintunya sudah tidak masuk dia. Gimana yang lain? Sholat dulu nih. Kita sebagai muslim, mukmin harus punya ghirah, semangat untuk memperbaiki sholat kita. Selalu begitu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang bisa khusyuk 100%, kecuali dengan latihan ya. Termasuk yang berbicara ini pasti juga terus memperbaiki sholatnya. Jadi kajian kita hari ini, bagaimana kita bisa memperbaiki sholat semakin hari semakin baik ya. Kadang saya berpikir gitu ya, ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kok banyak orang yang sudah sholat tapi masih berbuat maksiat ya. Mudah-mudahan itu bukan kita ya. Perlu ditanyakan sholatnya, karena Allah itu tidak mungkin berfirman kecuali benar adanya ya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman, dengan segala ayatnya, pasti benar. Lalu apa yang salah gitu dengan sholat, sehingga sholat itu tidak bisa mencegah dirinya untuk tetap berbuat keji dan mungkar, fahsya dan mungkar. Kalau dibahas itu, apa itu fahsya, apa itu mungkar? Fahsya itu perlakuan buruk yang berdampak pada dirinya, sementara mungkar berdampak pada orang lain ya. Korupsi, mencuri, membunuh, itu kan berdampak pada orang lain. Tapi kalau yang fahsya, segala sesuatu yang kita lakukan tapi rusaknya untuk kita ya, rusaknya untuk kita, itu adalah fahsya. Harusnya sholat bisa mencegah orang daripada perbuatan itu, keji dan mungkar. Ini lagi-lagi mudah-mudahan kajian ini bisa meningkatkan pengetahuan kita dan meningkatkan level sholat kita. Nah, kita tidak bahas fikih, apa hukum sholat, apa mungkin sepintas nanti bisa dibahas ya, apa syarat sah sholat ya, sunnah-sunnahnya itu sudah ada ya, sudah ada dalam kajian-kajian fikih ya. Nah,
bicara hukum ya. Hukum juga oke, kita fokus ya. Mungkin bukan sholatnya ya. Ustadz fokus ke sholat berjamaah. Nah ini poin kita di sini ya. Bukan hanya sholat sudah selesai lah. Tidak perlu kita diskusikan dan insya Allah kita semua paham. Sholat wajib, ya wajib sesuai waktunya. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Ada waktunya. Nah, sekarang sholat berjamaah. Ini yang menjadi pertanyaan. Karena banyak orang yang kemudian meremehkan. Yang penting sholat gitu ya. Tidak berjamaah. Nah, ini kita harus introspeksi diri ya, teman-teman. Bahwa kita sebagai muslim, levelnya jangan lagi sekedar muslim. Tapi harus meningkat. Oke, sholat sudah di rumah selesai. Tapi, bukankah kita tahu fadilah sholat berjamaah itu luar biasa? Maka muslim yang cerdas dan tahu dia akan wafat dan bertemu dengan Allah nanti. Amin. Di surga, di akhirat, yang akan ditanyakan tentang kita. Maka dia akan mempersiapkan diri agar dalam pertemuan itu dia termasuk orang yang baik, yang banyak amalnya. Dan luar biasa selisihnya antara sholat sendiri di rumah dengan berjamaah itu. Masya Allah, saya baca kitab-kitab Fadailus Shalah itu, Masya Allah, jamaah ya. Luar biasa ya. Hukumnya dua, oke lah. Ada yang mengatakan ini wajib, fardu ya, tapi fardu kifayah. Kemudian ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi dua-duanya ini kuat bahwa ini adalah ditekankan sekali untuk ikut sholat berjamaah. Ya. Hadisnya hadis dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, namanya kalau tidak salah satu sahabat. Beliau muadzin. Jadi selain Bilal ada namanya Abdullah muadzin. Buta, ya, buta. Dan beliau itu nggak punya penuntun. Rumahnya jauh dari masjid. Buta, jauh dari masjid, dan muadzin. Ya, namanya muadzin harus duluan datang dong, ya kan? Dulu muadzin itu ada dua, ya, subuh lah khususnya, ya, sholat fajar itu, sholat fajar pertama, azan pertama, sebelum waktu musuh subuh, bangunin orang gitu, bangunin sahur, pakai azan. Di beberapa masjid masih ada itu, di Bogor ini seperti Masjid Az-Zikra itu masih ada azan awal, bangun azan. Nah, beliau ngadu kepada Rasul, ya, Abdullah tadi mengadu kepada Rasul, ya, hadisnya begitu. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ya, datang kepada Rasul seorang laki-laki yang buta. Siapa itu? Abdullah bin Maktum. Katanya, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaqudun ilal masjid. Saya tidak punya penuntun yang bisa membawaku, mengiringku ke masjid. Artinya beliau meminta keringanan ini. Boleh nggak saya nggak berjamaah di masjid gitu? Salat subuh lah mungkin ya, karena gelap, jauh. Boleh nggak? Nah, di awal hadis itu Rasul membolehkan gitu. Ya. Tapi tidak selesai hadisnya, langsung Rasul manggil lagi gitu. Katanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu dengar suara azan? Qala na'am. Iya, saya dengar. Maka kata Rasul, fa'ajib. Maka jawablah. Jawab di sini bukan sekedar dijawab secara lisan, tapi datangilah sholat itu. Karena menjawab azan adalah mendatanginya untuk sholat berjamaah, bukan sekadar menjawab. Ya. Ini luar biasa nih ya, luar biasa bahwa Rasul itu menguatkan agar tetap berjamaah, walaupun dia buta. Apalagi kita, ya, yang alhamdulillah Allah kasih basar, ya, penglihatan. Allah kasih motor ke masjid. Allah kasih kaki, jalan kaki. Ya, ada saya lihat video, Masya Allah, karena dia buta, akhirnya dia buat tali dari masjid ke rumahnya agar dia bisa berjalan, nggak salah arah. Ya, dia buta, dia buat tali agar dia tidak salah arah dengan ikut talinya. Nah, jadi salah satu bentuk syukur kita harus menjadikan sholat berjamaah menjadi poin penguatan diri kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada satu lagi hadisnya yang masyhur juga, bahwa Rasul pernah mengatakan begini ya. Walladzi nafsi biyadihi,
laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis salah fayu'adzana lah, thumma amura rajulan faya'umman nas, thumma ukhalifa ila rijal fa uharriqu alaihim buyutahum. Nah, ini hadis ini, kalau mendengar hadis ini, hadisnya sahih, muttafaq alaih. Jadi kalau muttafaq alaih berarti Bukhari dan Muslim mengikut ini ya, mengikut mensahihkannya. Kata Rasul, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Siapa itu? Allah. Demi Allah maksud. Laqad hamamtu an amura bihatab fayuhtatab. Ya, aku ingin memerintahkan untuk mengambil kayu bakar. Ya, untuk apa? Untuk dibakar lah. Ya, dikumpulkan. Kemudian aku suruh orang azan dan aku suruh orang mengimami azan itu, salat berjamaah itu. Sementara aku pergi mendatangi rumah-rumah orang yang tidak sholat ke masjid dan aku bakar. Ya Allah. Ya. Jadi Rasul itu pengen bakar rumah orang nggak sholat berjamaah ke masjid. Jadi ini penguatan saja ya. Nah, jangan dibakar rumah orang nanti. Ya, Rasul itu saking begitunya menyuruh sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah nih ya. Bukan sholat yang lain. Karena memang di beberapa di beberapa keterangan ya, termasuk ada hadis mengatakan bahwa afdhalus sholatul mar'i fi buyuti illa al-maktubah. Nah, jadi sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki atau seseorang itu di rumahnya memang, kecuali sholat berjamaah atau sholat maktubah. Maksudnya itu sholat wajib ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali ini. Yang lain boleh. Makanya saya kadang-kadang sholat sunat dulu di rumah. Qabla al-fajr itu kan raka'atain qabla al-fajr khairul minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Apa yang terbaik dunia ini? Bukan cuma melihat Lamborghini mahal, ya. Apa yang mahal? Bukan hanya itu, tapi semua yang ada di dunia ini termasuk Lamborghini itu kecil lah Lamborghini dibanding dunia ini. Gunung emas sekalipun. Itu motivasi ya, motivasi teman-teman. Kemudian apalagi motivasinya? Rasul pernah bilang ya, man kharaja, ya, siapa yang keluar ya dari rumahnya ya, mutatahhiran, dengan keadaan suci. Ini sunnahnya wudu dulu dari rumah ya. Wudu dulu dari rumah. Jangan wudunya di masjid. Boleh ya, tapi kita ingin mendapatkan fadilah hadis ini ya. Man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dengan keadaan suci, sudah berwudu, ila salatin maktubah, maksudnya apa? Keluar itu mau ke masjid, bukan ke pasar, bukan ke ini ya. Tapi boleh juga salat berwudu kalau keluar itu bagus juga ya. Tapi maksud di sini adalah man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Artinya kepada salat wajib tadi, zuhur, asar dan seterusnya ya. Fa ajruhu ka ajril hajj tam. Al-muhrim ya. Maka pahalanya sama dengan pahala haji dan orang yang berihram atau orang yang umroh ya. Masya Allah. Jadi luar biasa nih kalau membayangkan itu, tak cerdas rasanya kalau kita tidak semangat kalau untuk ke masjid gitu ya. Ini karena kalau kita banding-bandingkan, nanti kita coba rinci ya, list apa aja yang didapatkan orang yang sholat di rumah sama sholat yang berjamaah. Banyak sekali rincian-rinciannya ya. Kita bisa ke masjid pagi-pagi, bangun lebih awal, kemudian berjalan ke masjid. Setiap langkah kita menghapus dosa, setiap langkah kita adalah derajat ketinggian di sisi Allah. Makin tambah pahala, satu kebaikan ya. Masuk masjid baca doa, dapat iktikaf di masjid, berdiam diri, sholat sunnah di masjid, berzikir, menunggu azan, berjamaah ya. Hadisnya? Sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bi 5 atau bi 27 darajah. Ini sahih ini ya hadisnya. Atau kama qala ya. Kadang saya kalau tidak melihat teks, kadang-kadang ada narasi yang kurang pas. Kata Rasul, bedanya orang yang sholat sendiri dengan yang berjamaah itu
27 derajat bedanya, ya. Dan satu derajatnya itu Masya Allah, ya, kalau dibahas itu luar biasa jauhnya. Jauhnya luar biasa. Jadi di masjid bisa berdoa, kemudian ada doa malaikat khusus kepada orang yang berjalan ke masjid. Kalau dia dalam keadaan gelap, Allah akan terangi nanti di akhirat, ya. Kemudian menunggu, ikut dalam saf, apalagi saf 1, saf 2 dan seterusnya. Ada semua fadilahnya, ya. Menjawab imam, maksudnya apa? Menjawab bersama imam, mengikut imam, itu beda sendiri nilai pahalanya. Menjawab aminnya imam itu ada pahalanya. Kalau ketika di rumah kan nggak dapat itu, hanya sendiri, ya. Kemudian ini yang penting, ya. Dalam sholat kita, ya, dalam kita sholat itu ada hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan, pasti banyak, ya. Tapi ini penting, ya. Sholat kita sendiri, ya, itu bisa banyak cacatnya. Contoh, ini cacat bukan berarti rukun atau syaratnya yang tidak sah. Itu udah jelas. Di mana aja, di berjamaah juga bisa batal sholatnya. Tapi yang Ustaz maksud di sini apa? Sholatnya cacat, sholatnya kurang sempurna. Satu dari adabnya, ya, nggak usah muluk-muluk lah. Emang kalau di rumah itu kita kadang pakai baju kaos gitu, ya. Iya nggak? Iya, ini terbuka aja, nggak usah. Kadang pakai training, kayak sarung tapi pakai kaosan gitu. Kalau di masjid kan nggak begitu kita. Jadi ada tanda kutip juga takut dilihat orang gitu. Nah ini ria juga nih, hati-hati. Tapi memang kata Rasul, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu ayat apa hadis, ya? Jadi kalau mau ke masjid itu pakai pakaian yang terbaik. Nah, jangan kemudian baju kaos. Nah, memang sah secara pakai singlet aja udah cukup, tertutup pusat sama ini selesai. Ya dalam keadaan darurat silakanlah itu dipakai. Itu hanya untuk dalam keadaan darurat. Masa kita di rumah pakai singlet, ya, pakai sarung, ya kan? Itu adab tuh. Yang tidak bisa kita pungkiri di rumah. Tidak mungkin kita, bukan tidak mungkin, ya, tidak selalu kita melakukan sama seperti di masjid, pakai gamis, pakai peci, udung-udung lagi, kadang gaun, pakai wangi. Jarang itu. Terus apa? Doa berjamaah, ya. Ini satu tadi, adab, ya. Adab banyak lah. Yang kedua, tentang kekhusyuannya. Ini dapat ini, susah ini. Kenapa? Ya karena kita praktek, ya. Sesekali juga kadang kalau ada darurat, ketiduran mungkin, akhirnya tidak sholat ke masjid. Ya merasa juga selalu lupa rakaat itu. 3 apa 4, ya. Akhirnya 5 selalu rakaat. Sholat zuhurnya itu 5, terus-terusan 5. Kenapa? Karena memang sunnahnya dilebihkan apa? Suruhannya dilebihkan supaya jangan kurang gitu, ya. Biar lebih asal jangan kurang, ya. Setiap sholat begitu. Tapi kalau di jamaah tidak begitu, karena kita bersama imam. Kalau ada imam yang salah, makmum akan siap mengingatkan, ya. Berapa di sini makmum kita? 200 dengan guru, ya kan? Maka imam tidak akan salah gitu. Artinya kita tidak akan sampai 5 rakaat salat zuhurnya. Tapi di rumah, wallahu a'lam, ya. Belum lagi kekhusyuannya, belum lagi buru-burunya. Aduh, udah kayak apa ya, ayam matuk beras, itu jauh. Assalamualaikum udah, nggak sempat zikir, nggak sempat doa. Ini udahlah. Ini kita harus belajar cerdas, ya. Saya tidak mengajarkan tentang sholat itu tanda kutip tentang rukun dan syaratnya. Tapi kita ingin bagaimana sholat kita lebih meningkat, gitu maksudnya, ya. Dan mudah-mudahan yang berbicara ini juga termotivasi, ya, supaya terus bisa menjaga istiqomah dalam sholat berjamaah. Kemudian apa lagi? Ya banyak hal, ya. Kadang kita juga malas baca ayat. Kalau di sini, apalagi imamnya si Umar itu yang lama itu, selesai kita baca Fatihah dia belum ruku. Ya mau nggak mau kita baca ayat. Kadang saya baca 2 ayat, 3 ayat lagi, baru dia ruku. Akhirnya kita baca ayat kan. Kalau di rumah jarang. Fatihah amin, Allahu Akbar. Kadang belum selesai amin. Suratul ladzina amin. Udah gitu kita. Buru-buru. Itulah motivasinya kita sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita, ya. Jadi rugi sekali, ya. Nah, memang kadang-kadang orang yang tidak sholat berjamaah itu karena tidak tahu fadilahnya,
Makanya kita suruh belajar, dan dengan fadilah itu kemudian kita termotivasi. Jangan sudah tahu tapi tidak termotivasi. Ini tidak cerdas ya teman-teman ya. Tidak cerdas. Rugi kita ya Rob. Kalau kita paham bagaimana nanti akhirat itu, maka di dunia ini kita menabung sebanyak-banyaknya ya. Menabung. Karena nggak kelihatan aja Pak zahir fadilah sholat itu. Kalau zahir misalnya nih kata Allah. Jangan kata Allah nih. Contoh nih pengumuman presiden ya. Besok siapa yang sholat subuh ke masjid akan dapat uang cash 1 juta. Misalnya Pak, pengumuman. Sholat sekarang jam 4.45 di sini. Jam 2 udah penuh tuh masjid. 1 juta. Iya enggak? Jam 2 udah penuh masjid. Pas azan udah nggak muat sholat di masjid. Ke teras-teras, bawa sejadah sendiri kita. 1 juta. Setiap sholat 1 juta. Sholat subuh maghrib 1.200.000 kata presiden. Lomba-lomba udah sholat. Padahal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan fadilah yang Allah berikan. Tapi memang tidak konkret, abstrak langsung. Allah akan balas nanti di akhirat. Rasul bilang bahwa sholat yang paling dibenci atau tidak disukai oleh orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Ini hati-hati nih, ya. Kita harus introspeksi diri nih ya. Laisa salatun athqal 'ala al-munafiqin min salatil fajri wal isya. Ya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Ya. Jadi ini salat dua ini, isya dan subuh berjamaah ini adalah salat yang paling berat bagi orang yang munafik. Nauzubillah. Jangan sampai Allah cap kita sebagai orang yang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Paling jauh kerak-kerak neraka itu posisinya orang yang munafik. Nauzubillah, semua nauzubillah. Wal iyadu billah. Nah, ini motivasi kita agar tidak termasuk kepada orang munafik. Yang kedua, kata Rasul pada hadis yang lain, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, dia seakan-akan sudah berdiri. Qama itu maksudnya berdiri salat ya, bukan berdiri doa aja gitu kayak hormat bendera. Berdiri, qama qiyamul lail nisfal lail, setengah malam. Jadi kalau kita salat isya berjamaah sama dengan pahalanya kita salat aja terus setengah malam. Berarti jam berapa tuh? Dari jam 6 maghrib sampai jam 12. Salat terus. Bayangkan tuh berapa. Makanya jaga salatnya. Bisa jadi salat kita isya itu adalah ukuran kita salat malam itu. Salat isya kita misalnya cuma 10% khusyuknya, maka 10% juga dihitung nanti. Tapi kalau kita maksimal 100%, Masya Allah, 100% akan dilipat terus sampai jam 12 kita salat. Tidak selesai sampai di situ hadisnya, ya. Wa man shallal subh aw al-fajr fi jama'atin fa ka'annama shallal lail kullahu. Dan kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah, tadi udah sholat isya kemudian sholat subuh, besoknya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah berdiri untuk sholat sepanjang malam. Jadi setengah-setengah berarti ya. Atau sholat subuh itu full ya, Allahu a'lam. Tapi sholat subuh berjamaah setengah malam, sepenuh malam kita sholat berjamaah. Kapan kita ada waktu sholat berjamaah? Sholat qiyamul lail ya. Tapi bukan berarti kemudian ini menghilangkan fadilah qiyamul lail, beda lagi nanti. Ya, jangan kemudian saya sudah sholat subuh, sholat isya dan kemudian sholat subuh berjamaah, ya udah saya udah qiyamul lail. Oh, beda lagi nanti. Kenapa kita tidak mengambil waktu untuk lebih cerdas ya? Tapi tadi dua itu, satu karena menghindarkan diri dari munafik. Orang munafik itu akan berat melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kemudian kita ingin fadilahnya bahwa setiap kita sholat isya berjamaah sama dengan setengah malam kita melaksanakan sholat. Kemudian sholat subuh berjamaah kita sama dengan full semalam penuh untuk sholat berjamaah, sholat qiyamul lail ya. Baik, kemudian banyak hal-hal yang lain ya, mungkin tidak bisa saya sampaikan pada poin ini. Tapi ala kulli hal, ghirah sholat berjamaah itu harus terus kita jaga teman-teman. Istiqomah ya. Istiqomah itu bagaimana? Ya terus-terusan, tidak ada liburnya ya. Ini mohon maaf, kadang kita
tempat kita kerja, ya. Mungkin karena kita di pesantren kali ya. Tempat orang bekerja, perusahaan, ada masjid, dia sholat tiap waktu, pas lagi jam kerja. Di rumah tidak sholat berjamaah. Jadi karena kerja, saat libur tidak berjamaah, atau mungkin Sabtu Minggu tidak masuk, akhirnya dia tidak sholat berjamaah. Ini bukan pabrik. Ini dengan Allah setiap waktu, ya. Tidak karena kemudian libur bekerja kita libur sholat berjamaah. Na'udzubillah. Ini kita bukan samakan dengan pabrik. Kita ini nikmat itu bukan saat sholat juga. Artinya apa? Bayangkan kalau Allah liburkan juga rezekinya kepada kita. Na'udzubillah. Ya, Allah nggak pernah libur ngasih rezeki makan tiap hari terus. Walaupun kita kadang sholatnya tidak berjamaah, tetapi tetap Allah. Artinya jangan kemudian saat libur kita tidak sholat, ya, berjamaah khususnya. Jadi ini mengingatkan kita semua teman-teman. Agar apa? Agar kita lebih baik, ya. Bukan ini nasihat dari hati. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat berjamaah kita ini. Karena apalagi kita laki-laki teman, ya. Laki-laki itu di rumah, di masjid lah sholatnya. Bukan ada kata Ustaz Abu Somad itu pernah saya dengar. Kalau laki-laki sholat di rumahnya itu namanya laki-laki solihah katanya. Solihah. Itu Ustaz Somad yang bilang, ya. Maksudnya apa? Ya, yang di rumah itu perempuan, ya. Ada hadisnya memang. Ya, apa katanya? La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Kira-kira begitu, ya. Jangan kalian larang perempuan kalian itu ke masjid. Boleh, artinya boleh. Tapi ada sambungannya. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Inilah baiknya narasi hadis itu, ya. Jadi pertama apa katanya? Jangan larang, mau ke masjid silahkan, ya. Memang ada saatnya kadang-kadang harus di masjid. Mungkin afdalnya di masjid. Mungkin di masjid ada kajian. Boleh silakan berjamaah di masjid. Atau Id, ya kan? Salat Id makasih di rumah, ya kan? Atau mungkin di rumah lagi banyak tamu, anak-anak ramai, saya enggak khusyuk. Ibu-ibu pengen ke masjid, silakan. Tapi kalau yang lain tanpa alasan ini, wa buyutuhunna khairul lahunna. Maka rumah-rumah mereka itu adalah tempat terbaik bagi mereka, ya. Jadi bagi perempuan itu tidak masalah di rumah, ya, afdalnya di rumah. Tapi kalau bagi kita laki-laki ini harus di masjid berjamaah, ya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita, ya. Karena apa? Kalau tidak begini, ya, kita tidak bisa memaksakan diri, ya. Karena apa? Setiap ibadah itu harus dipaksakan, harus dibiasakan, harus menjadi kebiasaan. Kalau tidak, maka susah nanti kita akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja, ya, karena waktu. Jadi lebih singkat, lebih baik orang mendengarnya juga nggak lama-lama gitu, ya. Bosan nanti kalau lama-lama, apalagi kalau di video begini. Nanti malas orang lihat durasinya udah sekian menit, malas. Kalau pendek, mudah-mudahan. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan niat saya ini karena Allah ikhlas, agar usikum ayyaya, agar saya juga bisa lebih istiqomah dalam menjaga sholat berjamaah, dan mudah-mudahan bisa mendakwahkan ini kepada kita semua teman-teman di pesantren, atau mungkin siapapun yang mendengar lah, ya, seumat muslim ini, agar sama-sama termotivasi menaikkan level kita di sisi Allah. Jadi kita jangan sekedar muslim yang tahu sholat dan sholat saja, tapi bagaimana setiap hari kita harus bisa meningkatkan level sholat kita, kekhusyuan kita, ya. Kemarin saya sampaikan kepada santri ini terakhir, ya, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kekhusyuan itu adalah dengan mengingat kematian, ya. Bayangkan bagaimana kalau sholat yang itu kita lakukan adalah sholat yang terakhir. Bayangkan dengan benar-benar bahwa kita nanti setelah salam, tarik nyawa kita, wafat, dan itulah sholat yang kita bawa terakhir, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai salat? Maka insyaallah itu salah satu cara untuk bisa membuat kita lebih khusyuk dalam salat. Boleh dipraktekkan, dan saya kebetulan sudah sering melakukan itu. Kalau lagi kacau galau pikirannya kemana-mana, ya, ingat motor, ingat pakaian, ingat itu, coba ingat mati. Insyaallah Allah akan redam. Karena memang itu sunnahnya Rasul. Aktsiru dzikra hadimul ladzat, ya. Seringlah ingat kematian maksudnya, ya. Karena orang yang cerdas itu, yang sahabat Nabi bertanya, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar bertanya, ya Rasul, siapa
orang yang paling baik, ya. Ya. Kata Rasul, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik adabnya, akhlak. Itu orang yang paling afdol. Tapi kemudian siapa yang paling cerdas? Akyas. Ya. Siapa yang paling cerdas? Kata Rasul, yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian itu orang yang cerdas. Maka tidak salah kalau dalam sholat kita ingat kematian. Ya, bayangkan 5 waktu sehari semalam kita ingat sholat, ingat kematian dalam sholat, maka itu juga akan termasuk orang yang selalu mengingat kematian. Insya Allah. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Sedikit singkas, tapi mudah-mudahan ini jadi rutin ya. Rutin kita termotivasi kembali, dan yang penting praktek ya, praktek. Dalam setiap kajian itu bagaimana bisa memperbaiki diri kita dan kita bisa praktekkan langsung insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi sebagai hamba yang dhaif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.